Oke kawan-kawan, kali ini saya mau mencoba untuk memperbaiki sebuah inverter jenis high frekuensi pure sine wave ya, input 12 volt dengan kapasitasnya ini 4000 watt. Bentuk inverternya seperti ini. Ini kondisinya mati total kawan-kawan, tidak ada output yang keluar sama sekali. Bahkan kalau kita coba hubungkan ke baterai lalu kita on kan, ini malah keluar asap ya, seperti bau terbakar. Ini untuk semua baut-baut MOSFET-nya sudah saya lepas semuanya. Seperti ini bentuk di dalamnya kawan-kawan. Kemungkinan besar penyebabnya ini karena terjadi bentrok ya antara output inverter dengan listrik PLN. Karena pada saat penggunaannya ini untuk switch pemindah jalurnya itu masih pakai relay, jadi sangat rawan sekali terjadi bentrok. Sehingga ya seperti inilah akibatnya kawan-kawan. Inverter terbakar, ini short sangat parah ini. Di sini saya temukan dua buah elko ukuran 1000 mikrofarad 35 volt yang kondisinya ini sudah terlepas ya. Bahkan kaki-kakinya ini sudah hancur. Di sini juga saya menemukan beberapa MOSFET yang sudah gosong, terbakar, pecah ya. Bahkan salah satu kakinya juga ini sudah hilang. Kemudian beberapa MOSFET di sebelahnya juga ini ternyata sama, ada yang terbakar juga seperti ini. Bisa dibilang ini parah sekali nih. Baik, sebelum lebih jauh saya ceritakan dulu untuk beberapa komponen yang digunakan dalam inverter ini. Inverter ini memiliki banyak sekali MOSFET ya. Totalnya di sini ada 20 MOSFET, 2 di kiri dan 2 di kanan. Ini satu jenis. Tipenya ini 150N03 jenis N channel. Kemudian di sebelahnya ini ada 6 MOSFET di kiri dan 6 MOSFET di kanan. Semuanya ini juga satu jenis. Tipenya ini HY4004P, tipe N channel juga ini sebagai switching tegangan rendahnya. Kemudian ada 8 kapasitor ukuran masing-masing 1000 mikrofarad 35 volt. Selanjutnya ada 3 kapasitor untuk tegangan tingginya, ini ukuran 100 mikrofarad 450 volt. Ada 6 kapasitor milar, 3 di kiri dan 3 di kanan, ini ukuran 222M 2 kV. Kemudian ada 4 MOSFET untuk tegangan tingginya, ini tipenya YGW60N65F1. Karena ini jenis inverter PSW ya, jadi tentunya ini ada driver board SPWM EGS002-nya di sini. Baik, saya akan mulai untuk memperbaiki inverter ini dengan melepas semua MOSFET-MOSFET-nya dulu, biar nanti untuk mengeceknya juga akan lebih mudah ya. Seperti ini bentuk MOSFET HY4004 yang sudah terlepas ya, yang kondisinya ini sudah pasti rusak ini. Baik, saya lanjutkan untuk melepas bagian MOSFET yang lainnya, karena walaupun kelihatannya bentuknya masih bagus, juga ini kadang rusak juga. Nah, ini adalah 4 buah MOSFET 150N03-nya yang sudah saya lepas ya. Yang posisinya itu ada di bagian sini, di bagian awal dekat sumber tegangan baterainya. Baik, kita cek dari keempat MOSFET 150N03 ini di pengukuran dioda ya. Antara drain dan source ini tidak ada nilai, bagus ya. Kemudian saya balik, ternyata ada nilai 0,524, ini bagus. Saya kasih sedikit tegangan di gate-nya, ini terbaca 0,002 volt. Oke, MOSFET ini berarti masih bisa kita gunakan. Oke, kita akan cek untuk MOSFET yang kedua dengan cara yang sama ya. Oke, ini masih bagus. Selanjutnya kita akan cek MOSFET yang ketiga. Oke, ini juga ternyata masih bagus. Selanjutnya kita akan cek untuk MOSFET yang keempat. Antara drain dan source-nya ini sudah jebol ya. Seharusnya ketika probe merah ini di drain seharusnya tidak ada nilai. Oke, ini ada nilai berarti sudah rusak ya. Saya ulang sekali lagi. Ya, ini ada nilai tegangan, berarti sudah rusak ini. Ketika saya balik, ini ada nilai. Ketika saya kasih tegangan di gate-nya, ini nilainya sudah sangat jauh dari yang normalnya ya. Kesimpulannya MOSFET yang keempat ini sudah rusak ini kawan-kawan. Sekarang kita akan cek untuk 12 MOSFET HY4004-nya. Yang posisinya itu ada di bagian sebelah sini dan di sebelah sini. Pertama yang bentuk fisiknya ini sudah rusak, yang kaki MOSFET-nya ini sudah hancur ya, saya ambil karena ini pastinya sudah tidak bisa dipakai. Dari 12 MOSFET ini yang bentuk fisiknya masih bagus, cuma ada 8 ini kawan-kawan. Tapi ini perlu kita cek juga ya, apakah dari semuanya ini masih normal, apakah tidak. Saya akan lakukan pengecekan ya, sama seperti yang sebelumnya, karena ini sama-sama N channel.
Setelah dicek, ini untuk MOSFET H4004 nya yang masih normal ini hanya 3 biji nih kawan-kawan. Berarti saya harus mengganti MOSFET H4004 nya sebanyak 9 buah ya, dengan yang baru seperti ini. Begitu juga dengan MOSFET 150N03 nya. Tapi untuk mengganti MOSFET 150N03 kita bisa gunakan yang sejenis seperti ini. Kita bisa pakai yang bertuliskan 150N03L atau yang bertuliskan UTC 7A3D, UTT 150N03L seperti ini, semuanya cocok ya. Karena kalau yang asli bawaannya ini yang seperti ini hanya bertuliskan 150N03 ini sangat sedikit di pasaran ya. Kita bisa menggantinya dengan seri yang sama, sebenarnya cuma ada tambahan UTC dan L saja di ujungnya. Kalau nanti susah untuk mencari penggantinya ya, kita bisa gunakan saja yang seperti ini kawan-kawan, ini sama saja. Kemudian MOSFET final yang bodinya besar ini, yang tipe YGW60N65F1 yang merupakan TO247 ya, ini juga saya lepas semuanya. Walaupun kelihatannya ini sehat-sehat saja, tapi setelah saya cek ini ternyata benar saja. Dari 4 MOSFET ini ternyata cuma ada 1 yang masih bagus ini kawan-kawan, sisanya yang 3 ini malah sudah jebol ini. Setelah saya mendapatkan penggantinya untuk 4 MOSFET final yang untuk mendrive tegangan tingginya, ini saya pasang saja. Lalu kita solder untuk kaki-kakinya seperti ini. Oke, ini sudah terpasang ya. Selanjutnya di sini saya cek untuk dioda penyarahnya yang banyak sekali. Di sini ada 24 buah. Di sini pakai dioda dengan kodenya itu ES5J yang merupakan dioda super fast rectifier ya. Kita bisa melihat untuk nilainya ini harus sama atau perbedaannya tidak terlalu jauh, atau bisa juga dengan membalikan probe-nya ya. Jika dibalik probe-nya kemudian ternyata keduanya ini ada nilai, bisa jadi untuk diodanya ini sudah jebol ya. Tapi dari pengecekan semuanya ini ternyata untuk diodanya ini dalam kondisi baik semua, ini tidak ada yang rusak sama sekali kawan-kawan. Selanjutnya di sini saya mau cek juga untuk resistor 10 ohm ini yang warna gelangnya ini coklat, hitam dan emas ya, toleransi 5%. Kita cek. Oke, 10 ohm bagus. Selanjutnya 10 ohm bagus, 9,9 juga bagus. Di sini 10,7 ohm, kelebihan 0,2 ohm, tapi ya nggak apa-apa lah. Kemudian kita cek juga untuk yang sebelahnya. Ini 10 ohm bagus. Yang ini 9,9 ohm bagus. Sedangkan yang ini juga 10 ohm. Oke, untuk resistor ini aman. Selanjutnya di sini juga saya mau cek untuk kapasitor milarnya ini. Di bodinya ini tertulis 222 M 2 kV. Tapi karena sangat sulit banget untuk mengukurnya, maka terpaksa semua milar ini saya lepas dulu ini kawan-kawan. Totalnya di sini ada 6 kapasitor milar 222 M 2 kV. Seharusnya yang terbaca itu nilainya nanti sekitar 2200 picofarad atau 2,2 nanofarad ya, sesuai dengan yang tertera di bodinya. Kita cek. Yang pertama ini nilainya 2,8 nanofarad ini. Berarti ini sudah rusak ya, karena sudah melebihi nilai toleransi 20%. Seharusnya nilai maksimalnya ini 2,64 nanofarad ini. Kemudian yang kedua ini nilainya 2,2 nanofarad, ini masih bagus. Yang ketiga ini nilainya 2,4 nanofarad, berarti ini juga masih bagus. Kemudian yang keempat ini nilainya 2,4 nanofarad, ini masih bagus. Yang kelima ini nilainya 2,63, masih terbilang bagus. Yang terakhir ini nilainya 2,58, masih bagus. Berarti cuma ada satu saja yang rusak, ini untuk milarnya kawan-kawan. Selanjutnya di bagian samping PCB inverter ini ada beberapa resistor SMD yang sangat kecil sekali bentuknya. Ada yang kode 1002 dan kode 10R0. Yang bermasalah adalah untuk resistor SMD kode 10R0 nya ini kawan-kawan. Ada resistor 10R0 yang nilainya ini 12,0 kilo ohm ya. Ini sudah jebol berarti kawan-kawan. Seharusnya nilainya itu sekitar 10 ohm saja ya. Seperti pada resistor yang lainnya juga ini tidak ada masalah. Semuanya bernilai 10 ohm. Berarti untuk satu resistor ini harus kita ganti ya. Untuk di sebelahnya juga ini sama, ada resistor SMD 10R0 yang kondisinya sudah rusak juga. Khususnya pada resistor yang pertama ini nilainya 0,8 kilo ohm, sudah jebol ini. Di sebelahnya ini 10 ohm, berarti ini masih bagus. Di sini juga sama, rusak ya, nilainya 0,4 kilo ohm, jebol juga berarti ini.
Sedangkan di sebelahnya ini masih bagus, nilainya 10 ohm. Di sebelahnya lagi ini nilainya 9,0 kilo ohm, berarti ini juga sudah rusak. Kemudian di sebelahnya lagi ini 10 ohm, masih bagus berarti. Dari beberapa resistor SMD10R0 yang sudah rusak ya, ini saya ganti. Kita bisa melepasnya dengan solder ya, seperti ini. Kemudian kita ganti dengan resistor yang baru, tentunya dengan ukuran yang sama ya, 10R0. Kita bisa pasang kembali resistornya ke posisi semula ya, seperti ini. Untuk resistor SMD10R0 ini yang saya ganti itu sebanyak 5 buah ini kawan-kawan. Setelah diganti, sekarang untuk nilai resistornya sudah tepat ya, di angka 10 ohm seperti ini. Berarti ini sudah oke. Setelah semuanya dicek dan sebagian sudah kita ganti, tentunya kita perlu menyiapkan komponen-komponen pengganti untuk yang lainnya ya, seperti elko 1000 mikrofarad 35 volt ini, kemudian MOSFET HY4004 nya seperti ini, kemudian Miller 222M 2 kV-nya seperti ini. Cuma untuk milarnya ini mau saya ganti semuanya karena waktu beli ini nanggung sekali, harganya cuma Rp700. Jadi ini akan saya ganti saja semuanya kawan-kawan. Kode milar penggantinya ini agak beda memang. Ini pakai milar 222 saja tanpa kode M di ujungnya ya. Tapi nggak apa-apa, kode M ini hanya nilai toleransi saja. Yang penting nilainya sama dan kapasitasnya sama ya, 2 kV ini. Tinggal kita pasang saja semua komponen penggantinya. Tapi kita juga harus pastikan ya, untuk semua komponen ini sudah dicek semuanya, termasuk elko tegangan tinggi yang 100 mikrofarad 450 volt juga ini perlu kita cek. Oke, kita akan pasang semua komponennya dulu sampai selesai kawan-kawan. Jangan lupa juga kita siapkan selang bakar kecil kira-kira ukuran 2 mm. Ini untuk bagian tengah kaki MOSFET-nya ya, seperti ini. Kita langsung pasang untuk MOSFET-nya. Kita kasih solder di kaki bagian atasnya dulu ya. Diusahakan ini agar benar-benar sejajar. Kemudian kita pasang untuk MOSFET di bagian sebelahnya. Tinggal kita kasih solder untuk kaki-kaki di bagian bawah PCB-nya seperti ini. Oke kawan-kawan, untuk MOSFET dan komponen lain di bagian tegangan rendahnya ini sudah kita bereskan ya. Sekarang kita akan tes dulu saja apakah sudah bisa on apa belum ini. Di sini saya akan coba inputkan tegangan dari power supply dengan tegangan 12,8 volt. Kita akan coba on-kan inverternya. Ini ternyata belum mau hidup kawan-kawan. Output AC-nya ini masih tidak keluar ya. Di sini untuk voltmeter baterainya ini ternyata ngaco juga ya. Terbaca ini hanya 11,8 volt, padahal input aslinya ini 12,7 voltan ya. Untuk MOSFET-nya ini tidak panas sama sekali. Kalau ada yang short, biasanya itu ada satu atau beberapa MOSFET yang panas biasanya. Ini MOSFET sudah tidak ada masalah. Kita cek di bagian tegangan tingginya. Ternyata ini ada tegangan kawan-kawan. Walaupun kelap-kelop seperti ini ya, kemungkinan ini karena driver EGS002 nya ini tidak hidup ini kawan-kawan. Jadi ini akan saya coba lepas dulu untuk driver SPWM EGS002 nya ya. Ini untuk driver EGS002 nya saya akan lepas kawan-kawan, karena kemungkinan besarnya memang ini sudah rusak ya. Setelah terlepas seperti ini, saya akan ganti dengan modul SPWM yang baru ya, seperti ini. Yang warna biru ini yang baru saya beli, sedangkan yang hitam ini yang sudah rusak ya dari inverter tadi. Secara keseluruhan untuk pin kakinya ini sama saja, cuma di inverter saya ini ada dua pin yang tidak digunakan, yaitu pin fan CTR dan pin TFP ini. Makanya ini untuk kedua pin yang tidak terpakai ini saya potong saja kakinya. Sebelum driver EGS002 ini kita pasang, ada baiknya kita cek juga untuk dioda Zener ya, di bagian yang dekat dengan kaki MOSFET finalnya ini kawan-kawan. Khawatirnya ini jebol ya, tapi di sini masih oke, ini baik-baik saja. Baik, kita akan langsung pasang kembali untuk driver board SPWM EGS002 nya. Pemasangannya tentu tidak boleh terbalik ya, disesuaikan dengan pin yang sebelumnya. Kita solder untuk kaki-kakinya seperti ini. Sekarang kita akan tes lagi apakah inverternya ini sudah normal apa belum. Kita on kan.
Oke, ini output AC-nya sudah keluar kawan-kawan. Tegangannya masih sangat rendah ini ya, di kisaran 168 voltan ini. Kita bisa menaikkan tegangan output AC-nya dengan memutar trim pot di dekat filter toroid outputnya ini ya. Putar saja untuk trim potnya ini berlawanan arah jarum jam, maka dia akan bisa naik perlahan. Oke, berarti inverter ini sudah normal kawan-kawan. Saya akan set untuk tegangan outputnya ini di 222 volt saja. Baik, sekarang kita akan cek untuk outputnya dengan multitester ini ya. Kita cek outputnya, terbaca di sini 223 volt AC ya. Oke, sip. Nanti kita akan uji load ya, uji beban, tapi tentunya dengan baterai yang agak besar karena power supply saya ini kecil ampernya kawan-kawan, pastinya nggak akan kuat ya. Jangan lupa sebelum kita pasang kembali ke cover inverternya, kita harus menambal T0 ke jalur-jalur MOSFET-nya ini, karena kalau terlalu tipis nanti kekuatan arusnya jadi kecil, nanti imbasnya ke power outputnya juga kawan-kawan. Sebelum saya uji load, saya akan pasang dan tempatkan kembali inverternya ini ke rumahnya ini ya. Kalau bisa untuk semua MOSFET ini bisa kita tambahkan thermal paste biar pelepasan panasnya bisa lebih baik lagi tentunya. Oke, sekarang inverter sudah selesai kita rapihkan kawan-kawan. Sekarang waktunya kita tes untuk uji beban ya. Saya akan hubungkan inverter ini ke baterai VRLA 12 volt 100 Ah ini. Oke, ini sudah terhubung. Kita on kan. Kita lihat inputnya di sini 12,2 volt DC. Untuk outputnya ini 223 volt AC naik ya. Tadinya kan 222 volt ya, ini saya setting. Ini nanti kalau outputnya tidak mau stabil, misalkan naik turun, tinggal ganti saja untuk trim pot pengatur output tegangannya kawan-kawan. Biasanya itu penyebabnya. Saya akan tes dulu dengan beban yang lebih ringan, ini dengan bohlam 5 wattan ini. Oke, ini nyala, mantap. Untuk indikator volt ini nyala ya. Ini jangan terlalu dipikirkan karena dari barunya juga memang inverter ini seperti ini. Kemungkinan baterainya itu minta yang ampernya itu lebih besar lagi kawan-kawan. Makanya lampu indikator volt ini nyala begini ya. Kalau untuk voltmeter inputnya ini memang sudah ngaco ini. Baterainya ini sebenarnya sudah saya charge penuh ini sebenarnya. Tapi nanti di kesempatan berikutnya mungkin kita akan oprek juga ya untuk penyebab volt dari inverter ini. Sekarang saya akan uji beban dengan setrikaan ini kawan-kawan. Ini untuk memastikan inverternya kuat apa tidak ya, untuk beban sekitar 400 wattan ini. Oke, ini berjalan normal. Untuk fan-nya juga ini bisa nyala otomatis ya. Berarti inverter ini sudah normal ini kawan-kawan. Outputnya juga ini tidak drop ya. Oke, sangat sesuai dengan yang diharapkan. Mantap. Baik kawan-kawan, sekaligus kita juga rekap untuk biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan inverter ini. Setelah saya hitung ya, total semuanya ini ternyata untuk perbaikan komponen-komponen di sini itu menghabiskan dana sekitar 585 ribuan ini kawan-kawan. Lumayan juga ya. Waktu saya beli inverter ini harganya itu kisaran 1.800.000. Ya nggak apa-apa lah, yang penting inverter ini bisa hidup lagi ya. Segini saja saya udah bersyukur. Alhamdulillah inverter akhirnya bisa hidup kembali. Tentunya bisa kita gunakan lagi untuk keperluan yang lebih bermanfaat ya. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, terkait perbaikan inverter PSW 12 volt 4000 watt high frekuensi. Untuk komponen-komponen yang digunakan dalam perbaikan ini nanti saya akan cantumkan di deskripsi video ini ya, berikut dengan link tokonya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.